Pernah nggak sih kamu scroll media sosial, terus tiba-tiba ngerasa, kok aku banget ya? Kadang apa yang viral di timeline rasanya relate banget sama hidup kita. Tapi bener gak sih semua itu cocok buat kita? Guys, kalian pernah nggak sih ngerasa kalau kalian tuh kena gangguan mental gara-gara nonton video-video di medsos? Iya, sering banget Wi. Apalagi kalau badan gue itu sedang capek. Terus gue scroll TikTok yang keluar itu tentang mental illness. Wah, gue jadi parno, sumpah. Tapi bener gak sih kita bisa tahu kondisi mental kita cuma dari medsos aja atau malah bikin kita tambah bingung? Waalaikumsalam. Langsung masuk saja, Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Gimana kabarnya? Saya ucapkan terima kasih ya karena teman-teman sudah berkenan untuk mengikuti layanan konseling kelompok ini. Sebelumnya teman-teman sudah pernah mengikuti layanan konseling kelompok? Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang layanan konseling kelompok ya teman-teman. Bahwa konseling kelompok merupakan suatu layanan dari bimbingan dan konseling yang dimana kita di sini akan bersama-sama memecahkan masalah teman. Oke. Dalam layanan konseling kelompok ini ada beberapa asas yang teman harus sepakati. Salah satunya yaitu ada asas kerahasiaan. Jadi informasi yang kita dapatkan di sini kita akan menjaga kerahasiaannya. Apakah teman-teman setuju? Setuju. Yang kedua yaitu ada asas keterbukaannya. Di mana teman-teman dapat terbuka, berbagi cerita di sini. Jadi tidak ada pembatas di antara kita semuanya. Dan asas selanjutnya yaitu asas kesukarelaan. Apakah teman-teman sukarela di layanan ini? Sukarela. Ya Bu, sukarela Bu. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai acara konseling, sesi konseling kita pada siang hari ini, semoga berjalan ke depannya. Marilah kita baca basmalah bersama. Semoga ke depannya lancar dan kita sukses. Oke, mari teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, baik teman-teman, pada kesempatan siang hari ini di layanan konseling kelompok ini kita akan membahas tentang self-diagnosis atau mendiagnosis diri sendiri tentang kesehatan mental khususnya. Tujuannya kita akan berbagi perasaan, pengalaman, dan berbagi tentang kisah-kisahnya. Sebelum dilanjut ya teman-teman, apakah teman-teman siap menjaga asas kerahasiaan yang telah kita sepakati di awal tadi? Siap. Tanpa menghakimi teman-teman yang berpendapat? Siap. Oke, baik. Selanjutnya, sebelum kita mulai kegiatan layanan konseling kelompok ini, saya ingin berkenalan kepada teman-teman. Oke, kita mulai dari Mbak ini ya, bisa disebutkan nama panjangnya dan nama panggilannya serta hewan kesukaannya. Oke, silakan Mbak. Perkenalkan, saya Nurnisha Verasari, bisa dipanggil Vera. Hewan kesukaan saya kelinci. Oke, selanjutnya dari Mas ini. Perkenalkan, nama saya Lukman Zidan Afili, bisa dipanggil Lukman. Hewan kesukaan kambing. Oke. Perkenalkan, Bu, nama saya Sri Larasati Nurahnya, bisa dipanggil Siwi, dengan hewan kesukaan kucing. Oke, baik. Tadi ini Mbak Vera, ini Mas Lukman, ini Mbak Sri. Makasih ya sudah kenalan di sini, kenal ya. Kalian sudah kenal, sekarang giliran saya yang berkenalan. Perkenalkan, saya Putri Rina Makfiroh. Teman-teman bisa memanggil saya
ataupun berhina. Ya. Apakah teman-teman sudah siap untuk melaksanakan layanan konseling ini? Siap ya, Bu? Siap ya. Nah, teman-teman, di antara teman-teman pernah nggak merasa kalau lagi scroll konten-konten TikTok, IG ataupun lain-lain merasa kayak kok ini relate banget sama saya? Kayak pernah mendiagnosis kok ini sejalan dengan kehidupan saya? Saya itu pernah Bu, saat itu sedang gelisah, ada masalah di rumah. Saya kan nggak punya kerjaan, jadi saya itu nge-scroll. Kok isi FYP-nya itu relate banget sama hidup saya ya Bu. Ada yang punya pengalaman serupa dengan Mas Lukman? Saya, Bu. Mbak Vera, silakan bisa diceritakan, Mbak. Saya juga pernah habis scroll TikTok kok saya malah mikir kok aku kayak depresi ya. Padahal belum pernah konsultasi ke psikolog. Terima kasih teman-teman sudah berbagi mengenai pengalamannya dan kisah-kisahnya. Harus yang teman-teman ketahui ya bahwa self diagnosis ini merupakan suatu kejadian atau suatu gejala yang sering terjadi di kalangan Gen Z, apalagi Gen Z yang suka scroll sosial media dan lain, langsung mendiagnosis dirinya bahwa saya merasa relate dengan konten ini. Padahal diagnosis yang akut itu perlu ditangani oleh profesional, oleh ahli profesional, contohnya psikolog, psikiater, dan lain-lain. Nah, setelah teman-teman mendiagnosis realita misalkan sesuai dengan konten tersebut, apa yang teman-teman rasakan? Tambah cemas Bu. Bisa diceritakan gimana tambah cemasnya, Mbak Siwi? Awalnya merasa terbantu, Bu, karena saya tuh kayak bisa tahu dan mendiagnosis gejala apa yang ada dalam diri saya. Tapi lama-kelamaan saya juga merasa bingung. Ini tuh sebenarnya benar atau justru malah salah. Seperti itu. Itu wajar saja terjadi karena self diagnosis ini bisa membuat atau menjadikan suatu individu merasa konten ini relate sekali dengan saya, konten ini betul sekali dengan saya. Tapi teman-teman harus diketahui yaitu apa? Satu, harus bisa membedakan antara konten edukasi dan konten yang mendiagnosis teman-teman. Setelah teman-teman tadi dari cerita teman-teman ya, setelah itu teman-teman merasakan hal apa dengan konten-konten tersebut? Mungkin lebih baik kita pergi ke psikolog, Bu. Betul sekali, itu bisa menjadi salah satunya kita pergi ke psikolog ataupun psikiater. Tetapi ada hal yang lebih penting yang bisa kita lakukan sendiri yaitu melakukan afirmasi positif kepada diri kita sendiri. Contoh, saat kita sudah merasakan cemas, kita harus bilang, jika saya cemas, saya harus bisa mengatur napas dengan baik. Saat kita membangun hal yang positif pada diri kita bisa mengendalikan. Soalnya contoh tadi Kak Lukman ya, yang merasa kisahnya lihat banget dengan diri saya. Kalau itu kita bilang pada diri kita, stop, tinggalkan scroll itu dan sejenak. Pegang dada kalian dan bilang, saya tidak relate dengan konten itu. Saya bisa menjadi lebih baik dan saya bisa menjadikan hidup saya dengan mengatur napas kalian. Gimana teman-teman? Coba kita coba. Pegang dada kalian, kita tarik nafas, dijernihkan pikiran kalian, terus keluarkan. Saya tidak akan menggunakan konten yang selalu mendiagnosa diri saya dengan hal tersebut. Mulai dari sekarang ya teman-teman, ayo kita belajar dari sekarang untuk mengambil dan menyaring informasi yang kita dapatkan. Jadi jangan langsung kita ambil kesimpulannya dan kita tarik, kita ambil untuk diri kita sendiri. Teman-teman bisa mengambil konten-konten yang sifatnya edukasi. Ingat, sebelum memasukkan ke diri teman-teman harus menyaring terlebih dahulu ya. Sebelum sesi ini diakhir, teman-teman apabila ingin mengambil keputusan sendiri, masih ragu, masih
bingung dan bimbang bisa melakukan sesi konseling. Sebelum berakhir, apakah ada yang ingin menanyakan? Jadi Bu cuma mau bilang terima kasih karena adanya sesi konseling ini saya pribadi jadi tahu dan paham lalu tidak akan bisa langsung percaya dengan adanya informasi di internet. Oke, sama-sama. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah sukarela dan jujur sudah mengikuti sesi konseling ini dari awal sampai akhir. Saya atas nama pribadi mohon maaf apabila dalam sesi ini masih ada kesalahan. Selanjutnya ditunggu untuk sesi selanjutnya yang ini. Sebelum itu ya, kita ucapkan hamdalah bersama karena sesi kita sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Putri nama Fira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Self-diagnosis bisa menjadi langkah awal untuk mengenali diri sendiri, tapi bukan akhir dari pelajaran. Apa yang kamu rasakan itu valid, dan kamu berhak mendapatkan bantuan yang tepat. Jangan ragu untuk berbicara pada profesional, karena kesehatan mental bukan sesuatu yang harus dihadapi sendiri. Tetap semangat dan jalani hidup ini dengan versi terindahmu. Ciptakan lukisan terindah di kanvasmu sendiri. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.